Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia selalu, lancar rezekinya dimanapun teman-teman berada ya, amin. Seneng banget rasanya bisa berbagi kegiatan lagi. Pagi hari ini, Sabtu pagi, aku lagi nyiapin menu masakan untuk bekal suami aku. Menu sisa-sisa bahan di kulkas ya teman-teman. Ini aku mau bikin telur sambal gitu. Berhubung akhir-akhir ini tuh aku lagi suka banget bikin sambal rebus kan. Jadi kayak masak nasi sekalian ngerebus cabai bawangnya di rice cookernya sekalian. Jadi kalau misalnya sambalnya nggak habis tuh biasanya pagi harinya aku pakai buat nyambel telur atau nyambel kentang gitu. Jadi menghemat ya dan praktis juga gitu. Jadi nggak banyak tenaga untuk masak terlalu lama di dapur. Karena di sini kan aku masaknya sehari 2 kali ya, pagi hari dan juga sore hari. Ini juga salah satu tips dari aku yang bikin selama ini tuh budget pengeluaran belanja mingguan aku tuh lebih hemat untuk makan sehari-hari. Karena menu masakannya kayak gini ya, simple sih, tapi yang kalau menurut aku mah tetap ya dalam satu hari itu ada harus sayurnya, ada proteinnya gitu. Biasanya sih menu yang lebih komplit itu di sore hari untuk makan malam, tapi untuk kayak masak pagi hari untuk bekal tuh yang simple-simple aja. Yang penting tuh ada gitu masakannya. By the way tuh kalau aku masak pagi hanya untuk bekal suami dan aku sarapan pagi ya teman-teman. Terus untuk makan siang biasanya aku lebih ke yang simple sih, kayak goreng nugget atau goreng telur gitu. Karena kan kalau siang hari itu cuma masak buat sendiri ya. Terus ini tuh tips mengelola keuangan untuk budget makan sehari-hari yang masuk dalam alokasi belanja mingguan itu sudah aku lakukan sejak lama ya teman-teman. Pertama kali aku kenal food preparation gitu, belanja mingguan tuh aku udah tertarik karena menurut aku ini efektif buat aku yang kayak nggak pengen ribet gitu ya, setiap kali masak tuh harus belanja gitu ya. Kalau udah nyetok di rumah tuh lebih aman. Dan untuk aku yang anggota keluarganya masih 2 orang, memang bisa dikatakan itu salah satu faktor kenapa budget pengeluaran rumah tangga khusus untuk belanja mingguan aku tuh lebih sedikit ya, dibandingkan mungkin untuk teman-teman yang mungkin jumlah anggota keluarganya lebih dari 2 orang. Dan hari ini aku tuh pengen perbandingan antara harga-harga bahan pangan, harga bahan pokok di beberapa tahun yang lalu dengan sekarang ya. Kalau di daerahku sendiri sih alhamdulillahnya untuk kayak harga sayur mayur itu memang masih terjangkau karena kan aku tinggal di kota kecil kali ya. Terus untuk harga bahan lainnya seperti bumbu-bumbu biasanya menyesuaikan gitu dengan harga yang ada di pasaran dan di TV nasional gitu. Begitupun protein hewani. Nah ini bekalnya kayak gitu aja. Seperti contohnya ini ya, aku tuh dari beberapa tahun yang lalu kan menerapkan belanja mingguan, tapi belanjanya keseringan di Mang Sayur ya. Ini dokumentasi lama teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang ngikutin aku sejak lama udah paham dan ngeh setiap kali aku belanja tuh di Mang Sayur dengan budget anggaran yang biasanya aku pakai tuh 100.000 dulu, meskipun dalam per minggunya tuh biasanya aku anggarin antara 150 sampai 200.000 ya paling banyak, atau 175 gitu. Tapi biasanya aku belanjain 100.000 dulu, nanti habisnya sampai hari keberapa gitu bisa sambung lagi. Ini pun aku lakukan sejak dulu seperti ini ya teman-teman, karena kalau menurut aku untuk ukuran anggota keluarga yang masih sedikit seperti aku, belanja di Mang Sayur lumayan terjangkau karena aku dapat varian yang banyak, karena setiap item bahan makanannya itu udah dibungkus kecil-kecil ya, kayak sayuran aja tuh bisa beli setengah ikat. Nah kalau sayur tuh beli setengah ikat biasanya di harga 1.500 gitu, paling mahal mah 2.000. Terus kayak cabai bawang juga udah dibungkus kecil-kecil gitu, jadi dengan misalnya nih 15.000 udah bisa dapat bawang merah, bawang putih, cabai gitu. Pokoknya campur-campur dengan cara tersebut aku bisa dapat banyak varian, tapi dengan budget yang lebih sedikit. Memang sih kalau beli di pasar itu jauh lebih hemat, karena misalnya nih beli cabai atau bawang itu kan harga per kilonya bisa lebih terjangkau. Tapi karena aku di sini
baru 2 orang anggota dewasa gitu. Jadi kayak rasanya tuh aku nggak terlalu, butuh untuk yang jumlahnya banyak per itemnya gitu, kayak mending variannya aja yang diperbanyak. Ini juga salah satu, tips menghemat aku yang mungkin tidak bisa diterapkan ke semua, kondisi ya. Untuk teman-teman yang mungkin anggota keluarganya lebih dari 2 orang pastinya, beda ya cara menghematnya. Tapi untuk yang keluarga kecil seperti aku, 2 orang di rumah atau mungkin 3 orang masih bisa kali ya diterapkan belanja mingguannya di Mang Sayur. Jadi biasanya tuh kalau aku belanjain 100.000 dulu itu bisa habis di 4 harian gitu teman-teman. Kadang tuh 100.000 juga masih susuk gitu ya, masih ada kembalian. Dan biasanya kalau ada kembalian 10.000 gitu ya atau 8.000 suka aku tambahin buat beli telur gitu. Jadi stokan telur tuh juga nggak boleh absen di rumah aku, harus selalu ada karena menurut aku tuh membantu banget terutama untuk waktu di pagi hari saat nggak ada ide buat bikin bekal apa, telur tuh udah yang paling alternatif karena cepat dan praktis untuk memasaknya. Mau dibuat apa aja juga kan enak ya olahan telur. Kalau ditanya apakah nggak berminat untuk belanja mingguan di pasar, sebenarnya aku suka belanja di pasar teman-teman, cuman karena waktunya ya sekarang ya nggak ada. Aku tuh kan sekarang masih kayak kemana-mana harus sama suami ya. Belum berani untuk kemana-mana sendiri lagi gitu. Padahal mah motor mah ada gitu ya sekarang di rumah, tapi kayak mentalnya tuh belum siap bener gitu teman-teman. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Tapi karena masih nyaman juga dan aku tuh ada tetangga ya yang setiap minggunya juga belanja mingguan di pasar. Seharusnya bisa bareng gitu. Tapi kalau hari Minggu tuh biasanya karena suami aku libur itu kayak buat waktu quality time gitu loh bareng suami teman-teman. Dan aku menganggap juga meskipun aku full ibu rumah tangga di rumah, full time wife gitu ya, tapi kayak kerjaan belanja mingguan dan kerjaan ibu rumah tangga lainnya itu kan masuk ke bagian dari pekerjaanku gitu. Jadi pas suami kerja juga akunya punya pekerjaan di rumah kan, punya rutinitas. Jadi nanti pas hari Minggunya tuh bisa aku manfaatkan untuk libur, untuk kayak family time gitu ya. Pergi keluar bareng suami atau apapun itu, leleh di rumah gitu. Jadi sama-sama istirahat. Karena sejauh ini seperti itu aku nyaman gitu. Terus biasanya juga untuk ke pasar memang kalau di aku sendiri ya, aku pribadi gitu, menurutku tuh banyak godaannya gitu. Jadi kalau misal belanja di pasar tuh aku pasti mampir-mampir beli jajan pasar yang enak-enak, terus habis itu pulangnya makan di luar gitu, entah ngebubur ayam, entah ngebakso. Nyampe rumah tuh capek pastinya, terus kadang suka mager deh karena kalau belanja di pasar kan mumpung gitu. Jadi tuh belanja sekali banyak, terus food preparation-nya juga banyak banget. Ujung-ujungnya tuh kadang aku suka ngemasak, padahal udah beli bahan gitu. Karena aku sudah pernah menerapkan di tahun berapa ya, aku tuh rutin ke pasar setiap seminggu sekali gitu. Kalau nggak salah tuh tahun 2021 atau 2022 gitu teman-teman. Terus ketika ada tukang sayur masuk ke perumahan aku, dan barang jualannya lumayan lengkap, akhirnya sudah terlanjur nyaman. Jadi nggak cuman aku sih ya, ibu-ibu tetangga aku juga lebih efektif beli di Mang Sayur karena tiap hari ngider gitu dan barang bawaannya juga seger-seger. Jadi masih cocok ya di aku yang anggota keluarganya masih sedikit. Tapi mungkin suatu saat nanti kalau misalnya anggota keluargaku tuh bertambah banyak, bisa jadi juga aku belanja mingguannya di pasar karena lebih beragam ya dan mungkin harganya juga bisa lebih terjangkau kalau misalnya kita beli dengan jumlah yang lebih banyak. By the way teman-teman, aku tuh ngerasa bahwa ternyata setelah aku sadari ya ini udah di tahun 2026, ternyata perjalanan aku udah lumayan panjang nih upaya-upaya melakukan kegiatan dan rutinitas rumah tangga. Yang ini tuh sebenarnya tuh kan bagian dari tren ya. Aku inget banget zaman-zaman awal-awal masuknya tren food preparation ini dulu tips ibu rumah tangga hemat gitu.
dan ternyata bisa dilakukan sampai sekarang karena memang manfaatnya yang luar biasa. Untuk kayak sebagian orang kayak aku lah ya yang seneng masak di rumah juga, kadang-kadang entah hari libur ataupun tidak, tiba-tiba pengen masak apa juga, rasanya tuh food preparation ini sangat membantu karena setiap bahan tuh sudah ada di rumah, jadi tinggal eksekusi aja gitu. Terus jadi bisa lebih terkontrol karena kan kita belanja mingguan, dan food preparation ini biasanya untuk beberapa hari atau untuk seminggu, bahkan ada yang untuk 2 minggu gitu. Jadi tuh setiap anggaran tuh sudah bisa terkontrol gitu. Kayak misalnya anggaran sekian untuk seminggu atau 10 hari atau 2 minggu gitu. Jadi kayak lebih bisa ngatur keuangannya ya. Terus syukur-syukur tuh biasanya kalau ada lebihannya gitu tuh suka seneng banget. Nah ini tuh video di beberapa tahun yang lalu, aku masih belanja di Mang Sayur segini tuh masih kurang dari 100.000. Kalau sekarang mungkin sudah 100 ribuan gitu ya. Dan kalau sekarang aku punya kebiasaan baru untuk belanja di Mang Sayur tuh kayak khusus untuk sayuran, terus kadang kayak barang yang habis, entah cabe, entah bawang buat nambahin, terus kayak apa tuh namanya buah gitu ya, buah yang di Mang Sayur juga lumayan loh teman-teman, karena kan kita berdua ya. Jadi kayak sudah dibungkus kecil-kecil tuh, budget sisaan belanja mingguannya bisa dibelikan buah beberapa jenis itu. Jadi kalau ke tukang buah gitu kan harus beli per kilo ya, jadi lumayan apa ya, banyak gitu, kebanyakan untuk aku, jadi dapatnya kadang tuh variannya lebih sedikit. Dan apakah aku hanya belanja di Mang Sayur? Kadang-kadang enggak sih teman-teman, kayak misalnya hari Minggu kan Mang Sayur libur ngider ya, aku biasanya kalau kehabisan stok juga belanja di kios sayur seperti ini. Ada toko kios sayur yang lumayan besar di daerahku, di daerah tempat tinggalku gitu kan. Nggak terlalu jauh sih. Cuman di sini tuh kayak pasar teman-teman. Jadi kayak kita tuh ngambil sendiri prasmanan gitu. Misal cabe mau seberapa nanti ditimbang. Terus bawang merah, bawang putih gitu. Sama sih kayak di Mang Sayur, cuman di sini nggak boleh beli sayuran setengah ikat. Biasanya di sini juga sudah bungkusin gede-gede gitu. Jadi minimal beli seikat atau satu bungkus. Kadang kan ini ya, kalau untuk yang keluarganya baru 2 orang dewasa, keluarga kecil kayak aku tuh terlalu banyak gitu, karena menurut aku tuh lebih baik banyak variannya daripada banyak jumlahnya, kecuali bumbu dapur gitu ya, cabai, bawang mah nggak apa-apa dibanyakin stoknya. Makanya ini tuh hanya untuk alternatif aja. Terus sekarang juga kebiasaan baru aku tuh suka bikin stok meal prep kan, kayak stok lauk gitu. Aku sekarang punya ibu penjual ayam langganan, karena by the way teman-teman yang belum tahu, di sini tuh suami aku tidak makan ikan ya. Jadi kayak protein yang aku beli tuh kayak monoton. Itu mulu, pokoknya telur ayam, telur ayam. Ayam pun kadang lebih suka diolah gitu. Kayak aku sering banget bikin olahan frozen food sendiri, kayak bikin nugget gitu. Terus kadang kalau lagi rajin ya bikin pangsit, bikin dimsum, bikin ayam ungkep. Nah, kalau aku sekaligus, kalau pas aku bikin ayam ungkep nugget itu bisa untuk stokan 2 bulan loh teman-teman. Karena awet ya, kalau bikin nugget tuh kadang 1 kilo dari ayam tuh, aduh, kayak aku tuh nugget tuh baru habis hari ini, berarti kan sekitar 2 bulanan ya stokannya. Dan biasanya nugget itu kan buat alternatif. Kalau bikin sendiri aku tuh meyakini kayak lebih aman kali karena nggak ada bahan pengawet. Terus juga untuk ayam ungkep juga itu alternatif. Kadang kalau misalnya sore hari males bikin masakan, mager, ya udah tinggal goreng ayam, bikin sambal, terus cuci lalap ya, entah timun, entah kol gitu. Itu udah jadilah goreng tahu gitu. Terus untuk kayak bekal sarapan, dan ayam ungkep juga biasanya aku pakai buat bikin ayam suwir ketika aku bikin soto. Itu sih menu-menu yang biasanya aku bikin ya di rumah. Mungkin teman-teman juga udah lumayan hafal gitu, karena apa ya, ya gitu, nggak konsumsi ikan. Aku sendiri sih doyan ikan, cuman karena suami aku nggak doyan, jadi kayak aku kadang kalau mau masak tuh males gitu, karena yang makan aku doang, jadi nanti kayak masaknya tuh double-double. Tapi sekarang sudah aku mulai telateni. Kayak sekarang juga ada beli udang, cumi, tapi ya dimasaknya paling
digoreng tepung atau di saus padang aja. Biasanya dia masih mau makan. Jadi karena aku kadang suka kasihan juga kan menunya itu mulu gitu. Monoton. Aku aja tuh yang tadinya pemakan segalanya akhirnya ikut monoton dan ikut bosen gitu. Jadi ya disesuaikan. Kalau ayam ungkep tuh biasanya aku sekali, misal aku beli ayam tuh, aku nggak beli ekoran ya teman-teman, karena ya itu suami aku tuh hanya makan bagian dada kan dan olahan ayam gitu. Jadi aku biasanya tuh pesen ke ibu penjual ayam tuh paha 1 kilo, terus dada 1 kilo gitu. Jadi dadanya tuh ya setengahnya diungkep, setengahnya dibikin nugget gitu, terus pahanya diungkep gitu. Buat bikin ayam goreng, terus bikin ayam suwir. Jadi kayak kalau sudah nyaman dengan food preparation, meal preparation gitu tuh lebih memberikan kenyamanan, terus hemat juga ya teman-teman, karena bahan makannya itu tersedia. Apalagi kalau meal prep itu enaknya kayak udah setengah jalan kan bahan makanannya, jadi nggak terlalu lama masak di dapur gitu, tinggal goreng-goreng aja. Kayak kadang juga bikin chicken katsu, pokoknya serajinnya kayak mana gitu bikin lah. Dan ini tuh aku lakukan upaya food preparation, belanja mingguan, meal preparation ini udah lama ya. Dan meskipun kelihatan sepele, tapi tuh ini sangat berpengaruh loh teman-teman di keuangan aku. Untuk keuangan rumah tanggaku, baru-baru stabil ini, baru 2 tahunan ini teman-teman, jujur aja ya, sebelum-sebelumnya tuh kurang stabil, karena memang penghasilannya kan tidak tetap ya. Baru 2 tahunan ini tuh ngerasa penghasilannya tetap, jadinya kayak alhamdulillah sih, bersyukur. Gak nyangka juga, karena ya kita berdua tuh sebenarnya juga bukan karyawan atau pegawai teman-teman, jadi kayak lebih banyak bersyukur sih, meskipun mungkin terlihatnya prospek maupun proyek kehidupan aku itu tidak terlalu besar, tidak terlalu wow, tapi sejauh ini tuh aku sangat bersyukur sudah di titik ini teman-teman, dimana titik yang ada gitu penghasilan setiap bulannya, terus juga bisa mengelola keuangan gitu, bisa mengendalikan keinginan yang paling penting. Dulu tuh nggak bisa sama sekali, kayak karena mungkin dulu pendapatannya juga kan tidak tetap ya sedapatnya. Jadi kalau pas dapat rezeki banyak tuh bawaannya kayak pengen hura-hura gitu, bukan hura-hura sih, pengennya tuh seneng-seneng gitu, karena ada beberapa hari tuh yang masa-masa yang kurang mengenakan. Kadang yang namanya bukan karyawan atau bukan pegawai gitu kan rezekinya tidak bisa diprediksikan ya. Jadi kayak kadang dapat, kadang enggak gitu. Dulu aku penjual, teman-teman, jualan kue, terus suami aku juga dulu wirausaha. Terus alhamdulillahnya 2 tahun ini tuh aku sudah tidak berjualan. Aku bekerja meskipun dari rumah ya, ada penghasilan bulanan. Suami aku pun sekarang jatuhnya kerja ke ibu mertua gitu. Jadi ada penghasilan meskipun harian. Jadi sejauh ini tuh sudah sangat bersyukur ya. Meskipun dulu tuh rasanya tuh sampai usahanya berdarah-darah, tapi badai kehidupan itu iya, memang harus jadi pelajaran ya. Aku bersyukur sudah melewati itu lebih awal. Jadi kayak ada gambaran dan pembelajaran yang bisa aku petik di saat ini. Jadi lebih berhati-hati juga, jadi lebih bersyukur dengan rezeki yang ada, dengan pekerjaan yang ada gitu. Jadi kayak tahu prioritas kehidupan, tidak terlena, tidak mengedepankan hal-hal yang sekiranya tuh membahayakan keuangan gitu, karena sudah pernah tertimpa badai keuangan yang sangat dahsyat. Akhirnya tuh sekarang sangat berhati-hati. Makanya mungkin teman-teman tuh ngelihatnya konten-konten aku tuh kebanyakan tentang budgeting, tentang penghematan, tips-tips hemat rumah tangga, tips kehidupan minimalis gitu ya. Karena dari gaya hidup minimalis juga itu bikin aku tuh kayak terhindar dari stres teman-teman, dan terhindar dari sifat FOMO yang kebanyakan tuh hingga pada kebanyakan orang ya, termasuk suami aku juga FOMO orangnya teman-teman, gak mau ketinggalan tren gitu. Tapi aku rasa tuh dengan penerapan gaya hidup minimalis itu sangat mengontrol kehidupan aku menjadi lebih bijak, sehingga aku bisa tahu skala prioritas kehidupan. Dan sekarang juga masih punya prioritas dan target kehidupan yang masih perlu diwujudkan. Mudah-mudahan juga bisa lancar tercapai. Untuk teman-teman juga aku doakan lancar selalu, segala yang dihajatkan semoga tercapai juga ya teman-teman. Dan komen dong teman-teman
punya hajat apa nih untuk beberapa tahun ke depan yang ingin diraih. Nanti bisa sharing-sharing ya, atau project apa nih yang sudah dilalui sejauh ini sehingga kita bisa di titik menjadi pribadi yang lebih bersyukur gitu ya, karena pada hakikatnya tuh kita harus memperbaiki rasa syukur kita sehingga kita ngerasa bahwa tidak ada lagi kekurangan dalam kehidupan ini yang perlu kita ingkari gitu ya. Dan kayak gini pun sudah happy ya insya Allah. Oke teman-teman, kayaknya video kali ini segini dulu ya. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat. Kebanyakan apa nih, curhat ya? Bukan curhat sih ya. Ya pokoknya see you next video. Assalamualaikum. Bye.